Megan. Pada awal cerita diperlihatkan ada boneka mainan yang lagi viral. Selain bisa ngomong, ia juga bisa dikontrol pakai iPad. Pokoknya rekomendasi banget dah untuk para bocil. Diceritakan ada satu bocil cewek yang namanya Kedi. Dimanapun dan kapanpun dia main terus sama boneka canggihnya itu. Ayah dan ibunya sampai jadi berantem gara-gara si Kedi main mulu. Karena nyetirnya jadi nggak fokus sampai akhirnya mobil mereka mengalami kecelakaan. Di sisi lain, perusahaan yang bikin mainan tadi lagi berusaha nyiptain mainan baru yang lebih canggih. Bentuknya udah bukan boneka, tapi robot anak-anak yang mau dibikin mirip kayak manusia asli. Robot itu dinamain Megan dan dikerjakan sama seorang ahli robot yang bernama Gemma. Ia dibantu sama timnya, tapi karena robotnya nggak jadi-jadi, bosnya Gemma udah ngomel-ngomel. Malah tiba-tiba aja robot Megan konslet dan meledak di tempat si bos. Alhasil bos jadi makin ngamuk dan dia nggak mau tahu, pokoknya Gemma harus menyelesaikan robot itu segera. Kalau enggak dia bakal dipecat. Di saat yang bersamaan Gemma dapat telepon dari rumah sakit yang ngabarin tentang kecelakaan yang dialami keluarga Kedi. Sedihnya cuma Kedi yang selamat, kedua orang tuanya meninggal. Dan kebetulan Gemma ini tantenya Kedi. Karena udah nggak punya siapa-siapa lagi, untuk sementara waktu Kedi bakal dirawat sama Gemma. Baru juga sampai bocil ini udah dikagetin sama anjing tetangganya yang barbar. Karena pagarnya berlubang, anjing tetangganya ini jadi suka keluar masuk kalau nggak dijagain. Setelah kehilangan orang tuanya, Kedi jadi pendiam dan kelihatan sedih. Apalagi Gemma makin sibuk sama kerjaannya. Dia jadi nggak punya banyak waktu untuk merhatiin Kedi. Nah, tapi pas melihat Gemma kerja, Kedi justru kelihatan tertarik dan penasaran sama robot-robotan. Di situ Kedi kelihatan happy dan mulai tersenyum. Melihat akan hal itu, Gemma jadi termotivasi dan dia bergadang semalaman buat ngebetulin dan nyelesain robot Megan yang tadi sempat rusak. Sampai akhirnya robot Megan udah jadi dan ditunjukin lagi nih di depan bosnya untuk pertama kalinya. Megan diperkenalkan sebagai robot pengasuh yang bakal nemenin dan ngejagain Kedi. Megan bahkan langsung menunjukin kemampuannya menggambar lukisan wajah Kedi yang berhasil bikin bocil ini jadi happy dan bosnya juga sampai terpukau. Si bos yakin kalau Megan nantinya bakal jadi mainan yang paling hebat di abad ini. Makanya supaya semakin sempurna, Megan bakal diuji coba dulu selama 2 minggu bersama Kedi. Sebelum nantinya bakal diproduksi besar-besaran dan dipasarin ke seluruh dunia. Ya, setelahnya Megan jadi robot mainan yang hebat, yang bisa ngedampingin Kedi setiap saat. Mereka jadi bestie, bisa main, belajar, baca buku, bisa berjoget-joget bareng. Robot canggih ini juga bisa ngedengerin cerita Kedi dengan baik. Karena Megan sambil mempelajari supaya bisa jadi lebih dekat sama anak ini. Megan berkembang sendiri jadi robot yang semakin pintar, semakin hebat, dan kelihatannya makin bisa jadi sahabat yang baik untuk Kedi. Sampai suatu ketika Kedi lagi main panah di halaman, dan seperti biasa robot Megan mengawasin. Namun anak panahnya mental dan masuk ke halaman tetangga. Megan yang mau ngambil anak panah itu tiba-tiba aja diserang sama si anjing tetangga yang galak. Bahkan Kedi yang menolongin Megan malah ikut digigit sama anjing ganas itu. Mendengar suara teriakan Kedi, Gemma akhirnya keluar dan marah sama tetangganya yang tidak menjaga anjing itu. Harusnya kan bisa dirantai, akan tetapi si tetangga kayaknya santai aja dan gak ngerasa bersalah sama sekali. Melihat kondisi Kedi yang terluka sampai demam, Megan akhirnya jadi marah. Supaya hal kayak gini gak terjadi lagi, akhirnya Megan sendiri yang mikirin anjing tetangga itu. Besoknya si tetangga heboh nyariin anjingnya yang hilang. Dia jadi curiga sama Gemma, walau sebenarnya itu semua perbuatan Megan. Lanjut, setelah beberapa hari berlalu, robot Megan akhirnya mau ditunjukin di depan para investor. Kedi juga ada di situ. Tapi tiba-tiba aja dia nangis keingat sama orang tuanya yang udah gak ada. Di sana hebatnya robot Megan bisa langsung menghibur dan kelihatan sayang banget sama Kedi. Dia juga janji bakal ngejagain Kedi selamanya. Robot Megan berhasil bikin para investor jadi kagum dan mereka setuju buat ngebiayain proyek ini. Nantinya robot Megan bisa dipasarin ke semua anak-anak di dunia. Nah, tapi lama-lama Gemma jadi ngerasa kalau Kedi terlalu nempel dan ketergantungan sama Megan. Sampai-sampai dia nggak mau dengar omongan Gemma dan jadi fokus main sama Megan aja. Bahkan Kedi juga nggak mau sekolah, dia maunya belajar cuma sama Megan. Makanya Gemma yang khawatir akhirnya memaksa Kedi buat ikut acara outbound bareng bocil-bocil lain yang seumuran sama dia. Awalnya robot Megan disimpan sama mainan anak-anak yang lain, tapi pas Kedi digangguin sama satu bocil cowok yang nakal, Megan langsung muncul datang nyamperin dan si bocil cowok malah jadi penasaran. Dia mau ngerusak robot mainan Kedi. Dia kira ini robot biasa, sampai tiba-tiba robot Megan bisa ngomong, bisa marah dan ngejewer kuping bocil itu sampai copot. Bocil bandel itu langsung lari ketakutan dan berusaha kabur dari Megan. Sialnya dia kesandung akar pohon sampai akhirnya jatuh ke jalan ketabrak.
Megan kelihatan puas. Setelah kejadian mengerikan itu, Gemma berusaha minta penjelasan dari Cady. Sebenarnya Cady tahu kalau Megan pelakunya, tapi dia nggak mau bilang. Soalnya dia nggak mau kalau sampai kehilangan robot kesayangannya itu. Di malam itu, si tetangga ribut dan nuduh Gemma udah ngelakuin sesuatu ke anjingnya. Megan jadi emosi dan robot psikopat ini dengan mudah langsung menghabisi tetangganya itu. Karena dia nggak suka setelah dapat kabar tetangganya meninggal, Gemma mulai curiga dan dia akhirnya nyoba periksa memori dan kamera penglihatannya Megan. Tapi semuanya error. Gemma semakin yakin ada yang nggak beres sama Megan. Jadi ya udah dia matiin dulu sistemnya Megan. Setelah itu Megan langsung dibungkus rapat dan dibawa ke perusahaannya untuk diperiksa. Karena Megan diambil, Cady jadi ngamuk-ngamuk. Dia nggak mau pisah sama robot kesayangannya itu. Di waktu bersamaan, perusahaan udah mau ngeluncurin robot Megan. Tapi karena si Cady ngamuk-ngamuk mulu, Gemma akhirnya mutusin mau membawa pulang Cady ke rumah. Dan di perusahaan robot Megan masih diawasin sama 2 rekan kerjanya. Awalnya dikira robot itu udah nggak aktif. Ternyata masih nyala. Megan bisa aktif otomatis karena ngerasa dicariin sama Cady. Di situ Megan ngamuk-ngamuk karena dipisahin sama Cady dan dia berhasil kabur. Robot psikopat ini bahkan dengan santainya nari-nari dan menghabisi siapapun yang ada di depannya. Begitu liftnya kebuka, orang-orang tadinya ngumpul mau ngelihat Megan. Justru malah dibikin kaget setelah melihat bos perusahaan itu udah nggak bernyawa. Robot psikopat pintar ini langsung ambil alih mobil si bos dan bisa pulang sendiri ke rumah Gemma. Ngerinya Megan ternyata mau nyingkirin Gemma juga. Dia mau jadi satu-satunya yang ngejagain Cady. Gemma berusaha ngelawan